siang Bu Nisa. Siang Bu Hani. Iya. Iya, gimana? Aduh, gimana? Alhamdulillah, makasih nih udah dateng. Iya, sama-sama. Iya, tadi tuh Bu Nisa kan menghubungin saya ya. Iya, benar. Emang kita mau ngobrolin apa sih? Ini jadi ada yang lagi aku bingungin gitu loh Bu. Jadi kan aku tuh lagi menghadapi kelas 11 nih. Kelas 11 ini kan rata-rata peralihan gitu ya. Jadi mereka itu kayak lagi aktif-aktifnya banget deh Bu. Nah kadang di pembelajaran aku tuh mereka tuh melakukan kegiatan yang di luar kegiatan belajar gitu. Jadi banyak mainnya gitu ya. Istilah kalau Sundanya banyak herinya gitu. Nah itu sih yang aku jadi bingung nih. Aku tuh lagi mikir nih, kira-kira strateginya tuh harus kayak gimana ya nih biar pembelajarannya tuh keaktifan mereka itu tersalurkan gitu loh Bu. Jadi Ibu tuh pengen ngobrolin anak kelas 11. Jadi anak kelas 11 ini lagi aktif-aktifnya. Terus kegiatannya itu bukan kegiatan belajar yang dilakukan, betul. kegiatan yang lain gitu. Dan Betul. strategi apa yang mau di ini. Oke. Iya. Terus kita kan istirahatnya cuma pendek ya. Iya, cuma 15 menit ya Bu ya. Sebentar gitu. banget ya. Apa sih yang mau didapat dari obrolan kita ini nih Bu? Aku sih pengennya tuh kayak mungkin Bu Hanin bisa bantu saya ya buat menemukan kira-kira strategi yang baik nih, yang tepat gitu untuk menghadapi keaktifan peserta didik termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira harus diapakan nih anak-anak ini gitu biar keaktifan mereka tersalurkan. Oke, jadi kita akan ngobrolin strategi di pembelajaran Ibu ya. Betul. Ibu belajar apa sih? Materinya. Materinya Kan nih. saya tuh ngajar ekonomi ya Bu ya. Terus sekarang itu kelas 11 lagi materinya ketenaga kerjaan. Nah, memang ini kan lebih ke permasalahan mereka sehari-hari ya. Jadi kalau mereka baca di berita, baca di koran, nonton di TV juga permasalahan ini sering ada gitu. Nah, cuman memang ada materi di mana mereka itu harus mengelompokkan penduduk Indonesia gitu ya. Jadi mana yang masuk ke tenaga kerja, mana yang masuk ke bukan tenaga kerja dan seperti itu. Nah, itu tuh cukup kompleks Bu, karena kan runtut dari atas sampai bawah itu harus mereka pahami gitu peta konsepnya gitu. Jadi tadi kan Ibu ngomong ya ada si anak itu aktif tapi tidak belajar, tidak dalam kegiatan pembelajaran. Nah, aktif tapi tidak dalam kegiatan pembelajaran itu kayak gimana sih Bu? Misalkan gini ya, jadi kemarin itu karena kan saya belum baca situasinya nih, saya jadi masih ngajar pakai monoton gitu loh Bu. Aku masih kayak ceramah biasa. Nah tapi mereka itu ada yang sebagian mendengarkan dengan seksama, ada juga yang sambil bercanda-bercanda gitu sama teman-temannya. Jadi kan kayak nggak mau diem gitu ya anaknya tuh pada saat saya lagi ngomong di depan padahal gitu. Terus yang diharapkan Ibu si anak-anak itu seperti apa? Kayaknya sih kalau bisa ada kegiatan yang biar mereka yang aktifnya aja gitu. Jadi kan kayaknya kalau pakai ceramah kayak kurang tepat ya Bu ya. Jadi kayaknya harus pakai strategi belajar apa ya biar mereka itu bisa lebih aktif gitu pada saat pembelajaran. Kalau dari level 1 sampai 10 nih, ketidakaktifan dalam pembelajaran Ibu nih si anak-anak itu ada di level berapa? Sebagian ya, tapi kan kita bisa hitung ya Bu Hanin ya, yang benar-benar merhatiin saya itu rata-rata perempuannya aja sih. Ya laki-laki ini kebanyakan yang kurang aktifnya ini. Nah mungkin kalau level sekitar 6 apa 7 kali ya. Di 6 apa 7 gitu. Nah Ibu pengen ke level berapa sih si anak-anak ini? Kalau bisa ya level tertinggi kali ya Bu ya. Level 10 mungkin ya. Level 10 itu yang kayak gimana menurut Ibu? Jadi anak-anak itu mereka kalau misalkan mereka rata-rata anak-anak yang aktif gitu mereka bisa menyalurkan ya aktifan mereka, tapi dalam kondisi pembelajaran misalkan mereka membuat proyek gitu atau membuat produk. Jadi sambil mereka bekerja itu mereka sambil browsing, sambil mencari materinya, sambil mereka bikin, mereka sambil paham gitu, oh ini tuh tentang ini. Jadi pada saat saya tes lagi, saya tanya lagi tuh mereka bisa dengan cara mereka mencari sendiri gitu kan. Jadi kalau dengerin dari saya kan mereka juga kayak dengerin kan. Nah kalau mungkin mereka sambil bekerja sambil baca kan mereka. Nah gitu sih harapan saya. Berarti dengan Ibu metode ceramah itu ada di level 6 atau 7 ya. Nah, supaya bisa nyampe level tertinggi itu gimana sih caranya supaya si anak itu nyampe gitu ke situ Bu?
kira-kira kegiatan apa sih yang harus dilakukan? Saya tuh sempat kepikiran nih tadi tuh, mungkin nanti bisa bantu ya sarannya. Saya sempat kepikiran karena ini materinya tuh tentang peta konsep ya. Nah, mereka harus bisa membedakan nih antara misalkan ada kan dalam ketenaga kerjaan itu ada angkatan kerja, bukan angkatan. Itu kan beda-beda tuh penjelasannya. Nah, mungkin saya pikir nih mereka bikin kayak peta konsep atau mind mapping, boleh dengan gambar apapun sesuka mereka, kan juga bisa menyalurkan. Beberapa anak yang senang gambar tuh kan bisa tersalurkan juga ya. Nah, jadi sambil mereka membuat itu kan mereka ada kegiatan tuh. Nah, mereka sambil memahami materinya juga. Saya pikir sih seperti itu. Jadi ibu rencananya akan membuat mind mapping ya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Nah, bagaimana sih ibu merencanakan pembelajaran itu dari sekarang? Berarti kan saya bikin dulu RPP-nya jelas ya. Kemudian nanti saya instruksikan anaknya untuk bawa peralatan yang sekiranya bisa mereka buat. Nanti kan butuh pewarna, butuh kertas yang besar misalkan gitu kan, nggak mungkin dikerjain di buku catatan ya. Nah, jadi paling saya instruksikan kayak gitu. Terus saya juga kepikiran gini Bu Hanin, saya tuh pengen anak-anak tuh berpikir kritis nih. Jadi nanti kan permasalahan ketenaga kerjaan itu banyak kan, salah satunya pengangguran. Nah, ini gimana caranya biar anak itu sambil berpikir nih mengatasi si ketenaga kerjaan ini masalahnya kayak gimana. Apa saya bikin kayak nyiapin beberapa artikel kali ya, artikel permasalahan ya. Jadi mereka nanti sambil mikir gitu ya, masalahnya itu sebenarnya di mana gitu ya. Saya kepikirannya itu sih dua itu sih, antara bikin peta konsep sama ngasih artikel permasalahan gitu ke mereka. Oke, dari dua konsep tadi ada yang bikin mind mapping sama artikel. Mana sih yang bisa ibu lakukan dalam waktu dekat nih? Yang paling gampang sih mungkin yang mind mapping itu ya. Kalau yang artikel kan berarti saya harus browsing juga, cari beberapa artikel permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, itu mungkin belum saya siapkan. Tapi kalau yang bikin mind mapping kan saya tinggal menugaskan anak aja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, dalam pembuatan mind mapping ini, siapa sih yang bisa membantu ibu dalam merencanakan mind mapping ini? Maksudnya gimana? Yang bisa membantu ibu, misalnya saya mau ke guru ekonomi yang lain kerjasama, apa sih yang harus saya siapkan untuk membuat mind map, peta konsepnya seperti apa, materinya gimana gitu. Paling nanti saya kerja sama, paling nanti saya tanya-tanya ke guru ekonomi sendiri ya, yang teman satu MGMP, atau sama ke guru seni budaya juga kali ya, sambil tanya-tanya kira-kira kan nanti ada yang berbentuk gambar gitu kan, jadi penilaiannya tuh lebih ke arah mana ya, nggak cuma sekedar materi aja ya. Oke. Menurut ibu kapan nih bisa dilakukan? Iya, secepatnya ya. Berarti kan kalau misalkan kegiatan pembelajarannya besok atau 2 hari berikutnya, ya berarti dari sekarang saya udah menyiapkan itu ya Bu Hanin ya. Oke, iya. Nah, Ibu, kita kan udah di penghujung sesi nih. Apa sih yang Ibu dapat dari obrolan kita? Yang saya dapat kan tadinya saya masih ragu nih Bu, tapi setelah kita ngobrol ini saya jadi mulai tercerahkan bahwa hal-hal yang tadinya saya pikirkan itu jadi saya yakin nih bahwa ini mending dilakukan saja. Tadi kan saya ragunya tuh kayak bikin nggak ya gitu ya, kayak ngerjain ini apa nggak ya gitu, atau balik lagi aja kayak ceramah awal gitu ya. Tapi setelah ngobrol kan iya mendingan ngelakuin aja deh gitu, saya mikirnya kayak gitu. Oke, berarti nanti Ibu akan melaksanakan materi pembelajaran tersebut dengan cara mind mapping ya kepada anak-anak. Oke, Ibu, nanti saya tunggu ya Bu ya di kelas. Baik. Gimana cara penerapannya? Baik. Nanti kita ketemu lagi di kelas ya Bu. Boleh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya Bu Ani. Ya.